Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendriatna Desa Putra dengan NIM saya 2892150017. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Jadi dalam video ini saya mau mempresentasikan materi pada mata kuliah Ekonomi Syariah dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Ali. Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dari prinsip dasar syariah. Bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan juga keuangan. Jadi tema yang akan dibahas dalam video ini yaitu teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Teori penawaran dan permintaan dalam bahasa Inggris atau biasa kita sebut supply and demand dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan juga penjual dari suatu barang tersebut. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasaran. Teori penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia yang ditawarkan pada suatu tingkat harga dan juga waktu tertentu. Terkait penawaran, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bila penduduk kota memiliki makanan lebih dari yang dibutuhkan, harga makanan jadi murah. Pada dasarnya teori permintaan dalam Islam lebih menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan dalam konvensional lebih didominasi oleh nilai kepuasan. Lantas bagaimana pendapat Islam terhadap teori permintaan? Jadi, Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan juga kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Kemudian, bagaimana konsep teori permintaan? Jadi, teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan itu turun, maka harga barang pun akan ikut turun. Bunyi hukum permintaan yaitu semakin turun tingkat harga, maka akan semakin banyak jumlah barang yang tersedia yang diminta. Dan juga sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang akan tersedia yang diminta. Beralih ke teori penawaran, bahwa penawaran ada hubungannya antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan, dalam teori penawaran kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Nah, jadi itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada para audiens. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you.